Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Amin. Kita sudah meninggalkan tahun 2025. Di tahun 2026 ini kita pun masih tetap butuh yang namanya apa, saudara? Damai sejahtera, ya saudara. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Sudah. Kalau sudah mengasihi Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Ayo. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Nggak dengar? Tetap setia. Tetap setia. Terus? Hah? Mengucap syukur. Terus? Apa? Bisa. Semakin dekat dengan Tuhan. Terus ini anaknya pendeta yuk. Ayo anaknya pendeta. Apa? Bukan tahun ini. Pak berarti tidak dengar deh. Kita kan mengasihi Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk mengasihi Tuhan? Melayani Tuhan. Ya, karena dia pelayanan ya saudara, jadi melayani Tuhan paling gampang udah. Yang benar adalah kita melakukan perintah-perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau melakukan perintahnya. Betul nggak saudara? Betul ya. Kalau saudara sayang sama orang itu, kalau saudara disuruh, pasti mau nggak? Mau, melaku. Istilah seperti itu ya saudara. Kalau saudara nggak senang dengan orang itu, saudara disuruh mau nggak? Nggak bakalan mau, gedek ini atau diem. Pokoknya ya saudara ya. Nah, selama kita mengasihi Tuhan, kita mau melakukan perintah-perintahnya. Seperti apa saudara perintahnya? Seperti apa? Mengasihi sesamamu, membaca kitab suci, berdoa, hidup kudus, menyenangkan Tuhan. Ya, Tuhan sudah mengasihi lebih dahulu kepada kita. Tuhan sudah memberikan kelepasan kepada kita. Betul nggak saudara? Saat saudara sakit, Tuhan sudah memberikan kemenangan atas sakit penyakit saudara. Saat saudara mengalami persoalan, Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada saudara. Betul nggak saudara? Bahkan orang yang sakit fisikisnya ya, itu orang yang nggak tahu. Nah itu tadi saya dikritik sama Pak Arianto, bukan fisik ya, tapi psikis ya, katanya gitu ya. Nah itu orang nggak tahu, tapi Tuhan bisa sembuhkan sakit yang ada di dalam hati kita ya, supaya kita bisa pulih kembali. Amin saudara. Di dalam Tuhan ada pengharapan, ada kemenangan. Karena itu kita mau cinta Tuhan. Betul nggak saudara? Head, tampilkan ayat head. Ya kita baca bersama-sama di Mazmur 18 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Aku mengasihi Kau ya Tuhan. Baca. Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Wah, Raja Daud ini tahu dan sangat-sangat mengenal Tuhan. Raja Daud ini begitu mengasihi Tuhan. Bahkan dia berkata, ya Tuhan, aku mengasihi Kau. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Betul nggak saudara? Saat saudara menghadapi masalah, saat saudara tidak ada yang mau menolong saudara, hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kemenangan kepada kita. Betul nggak saudara? Amin. Bahkan Daud berkata, ya Tuhan, bukit batuku, penyelamatku, kubu pertahananku, dan Allah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, bahkan tanduk keselamatanku. Wah, kota benteng kita. Amin saudara. Kita memujikan pujian pada sore hari ini. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa Kau mengasihi Tuhan. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur,
ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, Kami mengasihimu Yesus. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu ke tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihi, ku mengasihimu. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari sebelah kita bersama katakan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Sekali lagi katakan, Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu.
Yesus, ya Yesus, ya. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan sore hari ini. Kami mau buktikan betapa kami mengasihi-Mu Tuhan dengan pujian yang kami naikkan di hadapan. Kami beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biar sore hari ini Tuhan kami sungguh menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Karena kami sungguh menerima kebaikan Tuhan. Kami sungguh menikmati kasih setia Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudaraku yang sore hari ini sungguh merasakan kebaikan Tuhan, berlambaikan tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dengan suara-suara tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita sama-sama. Mari lebih lagi kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat. Mari angkat pujian ini nyatakan di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Nyatakan dia Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari naikkan syukur, angkat suara katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari nyanyikan dari hatimu rasa syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa, ya Yesus, ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Hanya kita Kau yang bersyukur. Dan dengan suaramu nyatakan banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancanganmu indahmu, kami percaya terjadi dalam hidup kami Tuhan. Di Kau Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur
saudara berjemaat Tuhan. Mengenai kata bersyukur. Saudara, ambil kesempatanmu 1-2 menit di tempat ini sore hari ini, pribadi lepas pribadi. Naikkan syukurku, katakan terima kasih Tuhan sungguh-sungguh dari hatimu. Sebab Engkau ada sebagaimana Engkau ada. Semua tidak terlepas atas penyertaan Tuhan, tidak terlepas dari kasih setia Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah tempat ini Tuhan, di tengah-tengah kami. Bahkan bekerja lebih sungguh lagi dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu mengalir melawat setiap kami. Kami sungguh menyatakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan,
Tuhan Yesus setia dan Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Ini kami, hati kami mengucap syukur sore hari ini. Dan lebih lagi Tuhan, sebagai rasa syukur kami mau datang memuji-muji, mengagungkan nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan sudah siap bersuka cita memuji Tuhan bersama, kita berkata amin. Berikan salam-salam tepuk tangan buat Tuhan yang salah kita. Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan, kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita tepuk tangan sore hari ini di hadapan Tuhan. Semakin saatnya pada saya datang memuji Dia Yesus saja. Yang percaya boleh kasih salam kanan kiri, depan belakang, buka tangan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik. Mari lagi-lagi senantiasa baik kepada saya.
kanan kirimu lihat. He is, depan belakang juga boleh. Jesus is so good to you. Sekali lagi ya, sekali lagi semua. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to me. Tuhan Yesus baik, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh kita mengingat di tahun yang lalu begitu baik Tuhan menyertai setiap kita. Maka Tuhan yang sama, Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh akan kasih setia kemurahan itu menyertai kita di tahun ini, amin. Mari, tahun boleh berganti, waktu demi waktu kita jalani, tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja, Roh Kudus berikan kami hikmat Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kerinduanmu, kehendakmu bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, buka hidup kami untuk firman. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia tak pernah lalu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia tak pernah lalu di. Mari angkat suaramu, Bapak Ibu Saudara, katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari pujian yang mengantarkan kita lebih lagi pengucap syukur buat hari-hari yang boleh kita lalui bersama dengan Tuhan. Katakan semusim berlalu, kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
Mari kita sambut firman Tuhan dengan hati yang bersyukur Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya kasih setia Tuhan tak terbatas ruang dan waktu. Lebih luas dari samudra seperti pujian ini katakan. Lebih tinggi dari cakrawala. Begitulah kasih setia Tuhan bagi engkau dan saya. Tuhan sungguh mengasihi setiap kita yang ada di ruangan ini. Sampai kapanpun Tuhan tidak pernah lalai dalam menjagai setiap kita. Mari kau yang percaya sungguh menaikkan syukurmu. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sambil mata yang tertutup dan hati yang memandang Tuhan. Kita sekali lagi berkata, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa dan habis itu. Lebih ya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Oh, lebih tinggi dari cakrawala. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang memuji nama-Mu yang kudus, menyembah Engkau dalam keagungan anugerah-Mu, dan memuliakan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pakai hamba-Mu yang tidak berdaya ini Tuhan, sebagai penyampai firman-Mu yang hidup. Mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan lindungilah seluruh proses ini dengan kuasa darah Yesus yang berharga. Buka hati dan telinga rohani umat-Mu, agar firman-Mu didengar, disimpan dalam hati, dan dihidupi dalam iman dan perbuatan. Sebab hanya oleh-Mu lah kami dapat menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah panjatkan doa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tolong Pak Happy ditampilkan 2026. Shalom Bapak Ibu. Happy New Year. Ya, Happy New Year ya, belum terlambat ya. Ini di layar LCD saya ada intermezzo sedikit tentang 2026. 2026 itu kalau menurut Bapak Ibu yang paling tepat yang mana? A, ada 2026. B, ada 206 nya ada 2. Yang C ada 2026. Yang D 2026 juga. Ayo, yang mana yang benar?
Tergantung. 2026 loh itu. Ayo, yang mana yang benar? Nolnya dua. Ya nanti dipikir sendiri di rumah ya. Yang itu Pak Happy. Ketika pemimpin berjongkok dan membasuh kaki. Ya, temanya kali ini adalah totalitas kepemimpinan radikal. Bapak Ibu tahu apa itu radikal? Tahu ya? Saya nggak tahu ya. Bacaan firman untuk sore hari ini adalah Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan Filipi chapter 2 Chapter. verse 5 to 11. Ya saya kira sudah ngerti ya. Ya, itu yang kita bahas untuk kali ini. Jadi saudara-saudara, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan. Ya, kita biasanya tanya, seperti apa wajah kepemimpinan yang berhasil menurut Bapak dan Ibu? Apakah wajahnya adalah wajah seorang CEO yang powerful, yang keputusannya mengguncang pasar? Ya, yang biasanya lihat Dragin pasti tahu CEO itu apa. Atau seorang pemimpin politik yang pidatonya sungguh menggetarkan ribuan pendukung. Ya, saya sendiri pernah mendengarkan pidatonya dari Bapak Proklamator kita, Bapak Soekarno. Memang berkarismatik sekali orang ini. Atau mungkin juga seorang pemimpin itu adalah seorang gembala yang gerejanya bertumbuh pesat dengan gedung yang megah dan jemaat yang banyak dan ramai. Jadi kita bisa merenung. Tadi ada contohnya 3 itu ya. Kita hidup dalam dunia yang terobsesi dengan kesuksesan untuk saat ini. Pencapaian, pengaruh kedagingan dunia, dan seringkali apa? Gereja juga seperti itu. Ya, seringkali itu gereja juga seperti itu, mengagumi model kepemimpinan pahlawan seperti di dalam Alkitab, yaitu Daud, prajurit yang perkasa, raja yang menang, atau Nehemia, organisator ulung, pembangun tembok yang efisien. Tidak ada yang salah dengan mereka berdua. Mereka adalah pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Tapi kali ini kita akan membongkar arsip-arsip kepemimpinan ilahi. Kita akan melihat sebuah model yang begitu radikal, begitu mengganggu kenyamanan kita, sehingga seringkali kita lebih suka hanya mengaguminya daripada meneladaninya. Ya. Itulah model kepemimpinan siapa? Yesus Kristus. Bukan Yesus yang di atas gunung kemuliaan, tetapi Yesus yang di ruang atas dengan baskom dan handuk di tangannya. Ini bukan sekedar kepemimpinan pelayanan yang akan kita jadikan slogan. Ini adalah servant leadership yang radikal, sebuah penjungkir balikan total logika dunia ini. Di sini yang kita bahas ada 3 poin tentang radikal. Kita masuk ke poin pertama. Poin pertama, radikal karena berasal dari identitas yang utuh, bukan dari kekurangan yang ingin dibuktikan. Ya, ini ayat bacaan yang tadi, silakan dibuka.
Pak Hedi, mulai Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 kita baca saling bergantian. Saya dahulu ya. Ayat 1, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kenapa? Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku berbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yang terakhir kita baca bersama-sama. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Kurang banyak ya ayatnya. Ya, Bapak Ibu bisa memperhatikan ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 ya. Ya, Tuhan Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah ia dan menanggalkan jubahnya. Ya, ayat 13, menjadi guru dan Tuhan berarti secara paradoks menjadi yang membasuh kaki. Ayat 14 yang membasuh kaki. Paradoks tahu ya, paradoks ya. Saya anggap tahu ya. Jadi apa yang mendahului tindakan membasuh kaki? Sebuah kesadaran identitas yang utuh dan tak tergoyahkan. Tuhan Yesus tahu siapa dia sebenarnya. Dia juga tahu kuasanya, asal-usulnya, dan tujuannya. Dari puncak pengetahuan tentang dirinya yang sejati, itulah dia turun. Bukan dari rasa rendah diri, bukan dari kebutuhan untuk dicintai,
bukan dari strategi pencitraan. Jadi inilah perbedaan yang utama. Dunia berkata, lakukan sesuatu yang hebat, maka kamu akan menjadi seseorang. Tetapi Tuhan Yesus berkata, karena aku adalah seseorang maksudnya di sini adalah anak Allah, maka aku melakukan hal yang rendah ini. Saudara, banyak dari kita takut untuk melayani dengan cara yang hina. Karena kita takut identitas kita ikut menjadi hina. Jadi kita berpikir, kalau aku membasuh kaki, orang akan menganggapku hamba. Kalau aku mengalah, orang akan menganggap aku lemah. Jadi kita paksakan diri kita menjadi hebat agar identitas kita aman. Tetapi Yesus menunjukkan pelayanan sejati hanya bisa mengalir dari jiwa yang sudah penuh. Bapak Ibu, kita melayani bukan karena kita kurang, tetapi karena kita sudah dipenuhi oleh kasih Bapa. Kita berjongkok bukan karena harga diri kita rendah, tetapi karena harga diri kita sudah ditebus dan diteguhkan dalam Kristus, sehingga kita tidak perlu lagi dipertahankan dengan gengsi. Pertanyaan refleksi untuk kita, untuk Bapak Ibu dan saya, dari mana motivasi kepemimpinan kita selama ini? Apakah dari kebutuhan untuk membuktikan siapa aku, atau dari keyakinan dengan tenang tentang siapa aku dalam Kristus? Poin kedua yang kita bahas, radikal karena memilih vulnerabilitas daripada mendirikan benteng kekuasaan. Vulnerabilitas di sini maksudnya adalah kerapuhan atau fragile, gampang pecah, seperti itu ya. Jadi sekarang bayangkan adegan itu, guru dan Tuhan mereka, Tuhan Yesus ya, bangkit dari meja, melepaskan jubah luar. Jubah luar adalah simbol otoritas dan status. Mengikat handuk, handuk adalah atribut seorang budak, dan mulai membasuh kaki yang dekil, berdebu, dan mungkin bau. Apalagi kalau sekarang ibu-ibu ya ada rangennya, ya itu tambah bau. Ini adalah tindakan yang vulnerable, tindakan yang rapuh. Dia membiarkan dirinya berada dalam posisi yang rendah. Bahkan dia membiarkan murid-muridnya melihatnya seperti itu. Biasanya, generally kepemimpinan dunia membangun tembok, tahta, dan sistem hierarki untuk melindungi diri dan mengukuhkan jarak. Kepemimpinan Yesus justru membongkar jarak itu dengan vulnerability, kerapuhan. Tolong Bapak Happy dibuka Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Kita baca bergantian juga. Saya dulu, kemudian jemaat setelahnya. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Silakan jemaat.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita baca bersama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, atau bahasa Latinnya kenosis. Kenosis ini berseberangan atau berlawan dengan keratosis. Keratosis mencengkram dan menginginkan kekuasaan. Jadi kata kenosis atau mengosongkan diri ini bukan kehilangan keilahian, tetapi melepaskan hak dan kemuliaannya. Inilah pola radikalnya. Jadi kuasa sejati tidak ditunjukkan dengan mencengkram, keratosis tadi ya, tetapi dengan melepaskan. Otoritas sejati tidak dipertahankan dengan intimidasi, tetapi dengan kerendahan hati dan sukarela. Jadi dalam gereja yang terstruktur hierarkis, godaan terbesar adalah biasanya menggunakan titel, menggunakan posisi dan protokol untuk menciptakan jarak suci yang melindungi kita. Tetapi Yesus Tuhan semesta alam menghancurkan hierarki itu dengan handuk dan baskomnya yang berisi air. Jadi apakah ini berarti tidak ada struktur? Bukan begitu ya. Tetapi ini berarti struktur apapun di dalam gereja harus dibasahi oleh semangat atau spirit membasuh kaki. Setiap otoritas harus berbau air dan handuk atau kain tadi ya. Setiap keputusan harus lahir dari hati yang mau berjongkok. Pemimpin radikal seperti ini tidak takut dikritik karena dia sudah berjongkok. Dia tidak perlu dieluk-elukan karena dia sudah memilih jalan yang rendah. Kekuatannya justru ada dalam kerapuhan yang berani. Dunia memahami otoritas sebagai kuasa untuk mengontrol atau exousia, memerintah dan menuntut kepatuhan, power over. Tetapi Tuhan Yesus mendefinisikan ulang otoritas sebagai kuasa untuk mengasihi, kuasa untuk melayani, dan kuasa untuk memberikan hidup. Bahasa Jawanya power for dan power under. Kecepatan Bapak Ibu. Ini masuk poin ketiga. Radikal karena tujuannya adalah membebaskan, bukan mengontrol. Akhirnya Bapak Ibu bisa melihat tujuan Tuhan Yesus. Dia sudah berkata, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yohanes 13:14. Dan pada Filipi 2 pasal 2, pola turun tinggi diberikan sebagai teladan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tujuan pelayanan radikal
Tuhan Yesus adalah menciptakan komunitas pembasuh kaki, bukan menciptakan pengikut yang tergantung, tetapi membebaskan murid untuk menjadi pelayan seperti Dia. Dia tidak mempertahankan monopoli pelayanan. Dia justru memercikkan virus kerendahan hati itu ke dalam komunitas. Kepemimpinan yang ingin mengontrol akan berkata, hanya aku yang bisa melakukan ini, tetap bergantung kepadaku. Paradoksnya, kepemimpinan Yesus berkata, aku telah memberikan teladan, sekarang kamu lakukan, kamu bahkan akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Jadi dia memampukan, mempercayai, dan membebaskan. Di gereja, di keluarga, di tempat kerja, apakah kepemimpinan kita membebaskan orang lain untuk tumbuh dan melayani? Atau justru membuat mereka tetap kecil agar kita sendiri yang besar, terasa besar? Pemimpin radikal ukuran Yesus tidak terancam oleh potensi orang lain. Tuhan Yesus justru berlutut untuk mengangkat potensi itu. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, malam hari ini kita dihadapkan pada teladan yang menggetarkan. Kepemimpinan Allah Yesus adalah satu, berakar pada identitas surgawi, bukan pada kebutuhan psikologis duniawi. Dua, berdiri di atas kerendahan hati yang berani, bukan di atas menara gading kekuasaan. Tiga, bertujuan pada pembebasan dan reproduksi, bukan pada pengontrolan dan ketergantungan. Jadi secara keseluruhan, tindakan simbolis ini adalah sebuah ikon dari seluruh karya keselamatan atau ekonomia. Baskom bisa berarti adalah sang anak, sang putra, melambangkan perwujudan, incarnation, Yesus yang mengambil sifat hamba, terbatas, dan masuk ke dalam realitas kotor manusia. Air adalah sang roh, Roh Kudus, melambangkan penyucian, pembaruan, dan kehidupan yang diberikan oleh Roh Kudus, yang mengalir dari kematian dan kebangkitan Kristus. Referensinya bisa dilihat di Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 38. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yang ketiga adalah handuk, yang berarti sang Bapa, melambangkan otoritas dan pemulihan. Bapa yang melalui pelayanan sang anak mengeringkan air mata, menghapus celah atau kotoran, dan memulihkan gambarnya dalam diri kita. Handuk juga berbicara tentang tatanan dan tujuan pelayanan yang terorganisir dan sengaja
untuk memulihkan. Kita baca di Wahyu pasal 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi Bapak Ibu, untuk cerminan sehari-hari dari Bapak Ibu dan saya, makna simbolik ini memperdalam panggilan kita pribadi lepas pribadi untuk mempraktikkan servant leadership. Jadi di sini kita dapat terjemahkan secara harfiah sebagai berikut. Baskom itu adalah panggilan dari kita. Apakah kita bersedia memasuki ruang fungsional dan tidak glamor dari kebutuhan orang lain? Melayani berarti menerima keterbatasan dan kekotoran situasi hidup Bapak, Ibu, dan saya. Air bermakna pelayanan kita. Apakah pelayanan kita membawa penyucian, penyegaran, dan kehidupan yang bersumber hanya dari Kristus, atau hanya sekedar ritual dan formalitas? Dan yang ketiga, handuk berarti otoritas kita. Apakah jabatan kita diikat sebagai alat untuk mengeringkan air mata, memulihkan martabat, dan memberikan kelegaan, atau hanya menjadi jubah untuk meninggikan diri? Jadi tindakan Tuhan Yesus dengan baskom, air, dan handuk adalah sebuah perumpamaan hidup. Kerajaan Allah hadir bukan ketika kita duduk di atas tahta, tapi ketika kita berjongkok dengan baskom di lantai, membasuh kaki yang kotor, dan mengeringkannya dengan kasih yang memulihkan. Jadi ini adalah panggilan yang radikal bagi pelayan Tuhan. Mungkin kita tidak akan secara harfiah membasuh kaki orang lain minggu ini, tetapi semangat atau spirit membasuh kaki bisa kita wujudkan dalam sikap hati dan tindakan kita sehari-hari. Jadi ketika di rumah, maukah Bapak atau Ibu meninggalkan gawainya atau handphonenya, berjongkok dan benar-benar mendengarkan anaknya yang sedang curhat? Itu bermakna membasuh kaki. Ketika di kantor, maukah seorang manajer memilih mendahulukan kenaikan gaji timnya daripada bonus pribadinya? Itu juga membasuh kaki. Ketika di gereja, maukah seorang pendeta atau pengurus dengan tulus meminta maaf ketika salah dan menghargai pelayanan orang yang dianggap kecil itu? Itu membasuh kaki. Benar apa benar di gereja Betani seperti itu? Ayo, benar apa benar? Benar ya, saya saksinya. Jadi selesai ibadah ini dan kita meninggalkan ruang ibadah ini dengan satu tekad untuk memimpin dimanapun Tuhan menempatkan kita, dengan cara yang berkebalikan dengan dunia, dengan baskom dan handuk di tangan, dan dengan hati yang penuh. Karena Bapak, Ibu, dan saya tahu kita adalah anak-anak raja yang telah lebih dahulu dilayani oleh rajanya sendiri. Duduk. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Ya Allah Bapa, sumber segala kemuliaan dan kerendahan hati yang sejati. Kami berkumpul di sini bukan karena kebenaran kami,
tetapi karena kasih karuniamu yang telah merendahkan diri dalam diri putramu. Pada hari ini kami datang dengan kaki yang berdebu dari perjalanan panjang minggu yang penuh kekhawatiran dan jejak dunia. Kami membawa jejak keegoisan, jejak ambisi yang kotor, dan luka-luka dari jalan yang kami lalui. Kami datang ya Tuhan kepadamu yang mengenakan handuk pelayanan, sama seperti Engkau ya Yesus, bangkit dari meja perjamuan. Bangkitkanlah hati kami dari kenyamanan dan kedudukan kami. Lepaskanlah dari kami jubah pengakuan diri dan gelar duniawi, dan ikatlah pinggang kami dengan semangat melayani yang rendah hati. Kami datang menghadap hadirat-Mu dengan baskom kerinduan kami. Isilah dengan air penyucian Roh-Mu. Basuhlah bukan hanya kaki tangan kami, tetapi basuhlah motivasi terdalam, ambisi tersembunyi, dan hasrat untuk dianggap penting. Sadarkanlah kami bahwa tanpa pembasuhan yang Kau berikan, kami tidak mendapat bagian dalam persekutuan yang sejati denganmu. Ajarlah kami pada saat ini untuk membiarkan diri kami dilayani oleh-Mu, agar nantinya kami dapat bangkit dari tempat duduk kami, mengambil handuk dan baskom, dan pergi untuk saling melayani dalam nama-Mu. Persiapkanlah hati kami melalui firman dan penyembahan ini untuk mendengar suara-Mu yang mungkin membalikkan logika kami dan memanggil kami untuk berjongkok di tempat yang tidak nyaman demi kemuliaan nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan yang membasuh kaki murid-murid-Mu dan yang kini hidup dan memerintah bersama Bapa dan Roh Kudus. Satu Allah, panjang segala masa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan teladan yang begitu radikal. Kami seringkali terjebak dalam mencari pengakuan dan kuasa. Ubah pola pikir kami. Ajari kami untuk berani rendah hati. Penuhkan kami dengan identitas sebagai anak-anak, sehingga kami tidak perlu lagi membuktikan apapun, kecuali siap berjongkok untuk melayani. Jadikan gereja-Mu ini komunitas pembasuh kaki, di dalam nama-Mu yang telah membasuh kaki kami dengan pengorbanan nyawa dan darah-Mu di kayu salib. Amin.